Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua. Semoga semua sehat selalu. Ya, kembali lagi untuk membahas materi kita. Tapi kali ini saya menggunakan YouTube saja ya. Saya menggunakan YouTube, tapi saya hanya mengkonvert dari slide atau rekaman saya di beberapa slide pada materi kita kaitan dengan peramalan atau biasa disebut dengan forecasting. Oke. Nah, sebelumnya saya ingin jelaskan dulu ya turunan atau kenapa sampai muncul forecasting. Kenapa sampai ada namanya peramalan. Jangan sampai paham kalian peramalan itu adalah sesat ya. Oke. Nah, di dalam ilmu ekonomi atau ilmu manajemen, ya dalam hal ini adalah bisnis, hal yang paling penting yang menjadi syarat, yang menjadi tolak ukur kesuksesan suatu perusahaan itu ya atau organisasi itu adalah kaitannya dengan manajemen operasi. Ini sudah saya bahas sebelumnya. Kenapa? Karena itu dengan manajemen operasi itu kita bisa mengidentifikasi apa-apa yang menjadi kebutuhan dan apa-apa yang menjadi keinginan daripada konsumen. Tentu ini adalah menjadi salah satu acuan suatu perusahaan atau pelaku bisnis dalam menciptakan dan mengembangkan produk. Ya, tentunya sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen tadi. Sehingga nanti dengan manajemen operasi bisa berasaskan biaya yang bersaing ya, biaya yang bersaing dan terstandarisasi. Nah, dengan tentu mengedepankan kualitas atau harga yang berkualitas dengan harga itu jangan mengabaikan daripada kualitas ya. Oke. Ya, lanjut. Kemudian dari penciptaan dan pengembangan produk itu ya tentu juga harus berdasarkan pada permintaan ya, harus berdasarkan juga pada permintaan atau persyaratan ya, persyaratan serta yang masuk pada spesifikasi produk itu ya, spesifikasi daripada setiap produk. Kenapa? Karena itu akan bisa membuat produk bisa diterima di masyarakat, diterima oleh para konsumen. Ya. Memang apa namanya ya, produk yang dihasilkan ya, produk-produk nanti yang akan dihasilkan atau yang dijual itu tentu bisa menciptakan namanya profit ya, menciptakan namanya keuntungan. Maka hal yang harus dilakukan ya dalam penciptaan dengan pengembangan produk tadi adalah tentu perencanaan produksi. Ya, perencanaan produksi. Untuk apa itu? Untuk bisa mempersiapkan kira-kira apa yang harus dilakukan oleh perusahaan, ya baik untuk hari ini, ya atau yang akan datang. Nah, gitu, ya oke. Tentu kaitan dengan perencanaan produksi tadi kan bagaimana mempersiapkan ya, bagaimana mempersiapkan apakah tadi yang hari ini atau yang akan datang. Ya, biasanya itu pada jangka pendek, jangka menengah, atau jangka yang panjang. Nah, gitu. Persiapan-persiapan kira-kira apa yang harus dilakukan. Nah, itu pada perencanaan. Tapi perlu diingat bahwa di dalam perencanaan itu, ya baik yang hari ini, yang akan datang, yang pendek, menengah, ataupun jangka panjang itu sifatnya harus kontinuitas. Sifatnya harus berkelanjutan. Nah, gitu. Ya, lanjut dari perencanaan produksi tadi yang sifatnya berkelanjutan, tentu ini juga merupakan salah satu penentuan tingkat produksi. Ya, dalam penentuan tingkat produksi di mana
dalam penentuan tingkat produksi itu ada yang disebut sebagai tingkat penawaran atau supply. Nah, ini bisa dipengaruhi oleh jumlah permintaan pasar atau demand-nya yang dapat dipenuhi oleh perusahaan atau organisasi-organisasi bisnis lainnya ya. Nah, kemudian ada dua kemungkinan. Ya, ada dua kemungkinan. Ada yang kaitan dengan resiko. Ya, kaitan dengan resiko. Yang pertama adalah ya, resiko ketika bisa dapat terjadi jika jika tingkat penawaran lebih tinggi daripada permintaan pasar. Nah, ketika tingkat penawaran lebih tinggi daripada permintaan pasar, maka itu dapat mengakibatkan pemborosan. Nah, ini yang di slide, pemborosan. Pemborosan dalam hal ini adalah pemborosan biaya. Misalnya seperti apa? Biaya penyimpanan, biaya modal, kemudian biaya kerusakan-kerusakan barang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, itu adalah sebaliknya. Ya. Jika supply lebih rendah, jika supply lebih rendah dibandingkan dengan kemampuan pangsa pasar, maka hal itu akan mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Ya, kalau yang pertama tadi pemborosan biaya, ya kan, kalau lebih tinggi. Tapi kalau nurun, itu akan bisa membuat hilangnya kesempatan untuk memperoleh keuntungan. Iya. Kemudian bahkan mengakibatkan hilangnya pelanggan. Nah, ini yang parah. Kalau kehilangan pelanggan berarti kehilangan keuntungan lah. Ya, kehilangan keuntungan. Ya, karena bisa jadi dia sudah berpindah kepada produk-produk pesaing. Bisa jadi sudah berpindah kepada produk-produk yang lain. Ya, lantas kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, lantas kira-kira apa yang harus dilakukan? Jangan sampai tadi keuntungan hilang, kemudian pelanggan bisa berpindah kepada kompetitor atau kepada pesaing. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, apa yang harus dilakukan agar penggunaan sumber daya itu bisa maksimal, ya, bisa optimal gitu. Nah, tentu ini dalam upaya tadi pemenuhan kebutuhan atau keinginan konsumen, ya, sehingga untuk menjawab hal itu, ya, untuk menjawab persoalan itu maka harus ada manajemen operasi, yaitu di peramalan atau pada forecasting. Nah, itu karena apa? Ya, peramalan ini ya salah satu fungsi yang sangat penting juga ya dari beberapa item-item di dalam manajemen operasi. Dan di manajemen operasi di forecasting, di perencanaan ini semua keputusan bisnis itu diambil berdasarkan peramalan. Ya. Semua keputusan-keputusan bisnis itu berdasarkan peramalan. Misalnya apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, ya, kaitan dengan perencanaan bisnis, rekrutmen, bahan baku, ya, persediaan kita kira-kira apa-apa yang harus dibeli dan seterusnya. Nah, itu. Jadi benar ya. Dan itu juga yang apa yang saya sudah sampaikan tadi merupakan apa yang menjadi keputusan-keputusan di dalam manajemen, dalam bisnis itu sumbernya atau acuannya adalah pada peramalan, pada perencanaan, pada peramalan. Nah, ini didukung dengan apa yang sudah dijelaskan oleh J. Hazer. Nanti dibaca di bukunya itu kalau tidak salah di halaman 111 kurang lebih di halaman 111. Ya, urgensi daripada peramalan. Ya. Sebenarnya kalau peramalan ini kita sudah sering dengar, kita sering gunakan ya. Kita sudah sering mungkin dapatkan juga di dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya saya kasih contoh gambaran kaitan dengan peramalan cuaca. Kemudian kaitan dengan dunia trading. Ya, trading ya. Bukan trading atau bahkan pada menganalisa keuangan.
perusahaan, bahkan keuangan negara malah. Ya, menggunakan peramalan, menggunakan forecasting. Sehingga ini dianggap penting, ya. Kita masuk pada definisi, ya, definisi peramalan atau forecasting. Nah, ini juga sumbernya, ini J. Hazer kalau tidak salah, yaitu seni di dalam seni dan ilmu memprediksi apa kira-kira yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ya, apa yang akan terjadi di masa depan. Nah, inilah sifatnya sebenarnya kalau saya bisa justifikasi bukan sesuatu yang sesat, ya. Karena peramalan itu juga sudah sering terjadi sebelum mungkin kalian lahir sudah ada, ya, dan sejak dari Nabi Adam sampai sekarang, kalau dalam Islam itu memang sudah ada yang sebutan ramalan, ya kan, meramal. Sudah ada itu, ya. Jadi memang sudah ada ya sebelum ini saja teori yang disampaikan oleh Buffa S. Elwood ini 1996. Ya, 1996. Saya baru 6 tahun. Menjelaskan bahwa penggunaan teknik-teknik statistik itu dalam definisi forecasting, yaitu penggunaan teknik statistik dalam bentuk gambaran masa yang akan datang atau masa depan berdasarkan apa? Berdasarkan pengolahan angka-angka masa yang lalu atau historis apa yang telah terjadi sebelumnya. Jadi memang secara ilmiah, bukan memprediksi sesuatu yang tidak ada dasar ya, tapi memang dalam forecasting itu adalah ada teknik-teknik. Nanti kita akan bahas ya di mungkin selanjutnya metode dalam melakukan peramalan misalnya penjualan di tahun kedua, di tahun ketiga dan seterusnya. Itu ada teknik-teknik statistiknya. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Buffa. Nah, kemudian yang lazim lagi yang masih segar yang disampaikan oleh teori yang dianut oleh J. Hazer itu kembali lagi tadi seni dan ilmu. Kenapa sebenarnya disebut seni? Seni itu kan bicara masalah bagaimana bisa orang tersentuh, bagaimana orang bisa terkesan, ya kan? Maka di dalam peramalan itu juga memang harus punya nilai-nilai itu, nilai-nilai seni dan dikatakan sebagai ilmu. Ya, jadi kalau misalnya ilmu berarti harus dipelajari. Ya, tidak berdasarkan dengan hobi misalnya dan pengalaman. Ini harus dipelajari. Kalau bicara ilmu ini memang harus dipelajari. Kenapa? Karena kita mau merumuskan masa yang akan datang, masa depan, tapi dasarnya kita adalah history yang lampau. Oh ya, history. Nah, ini di masa depan dengan melibatkan pengambilan data history dan memproyeksikan ke masa mendatang dengan model pendekatan-pendekatan secara sistematis. Nah, itu tadi. Jadi, coba dari beberapa dua definisi ini nanti kalian komen kira-kira kesimpulannya untuk peramalan itu atau forecasting itu apa ya. Seluruh kelas, mau kelas A, B, C atau kelas D. Oke. Kemudian lanjut dari peramalan itu, tentu yang harus juga kita pahami adalah dalam meramal harus ada yang mendasari ya, harus ada dasar dengan metode yang tepat juga. Yang mendasari dengan metode-metode yang tepat. Kenapa? Karena supaya memberikan proyeksi masa depan juga itu dengan jelas. Nah, gitu, dengan jelas. Sehingga kita kenal di dalam metode peramalan ada dua. Yang pertama adalah kuantitatif dan yang kedua adalah kualitatif. Kalau kuanti kita bicara masalah pada jumlah, tapi kalau kita bicara kualitatif berarti kita bicara pada kualitas. Oke. Terus pada metode
Ramalan untuk kualitatif, selain bicara masalah kualitas itu kalau sedikit dijabarkan, kalau kualitas berarti bersifat subjektif. Ya, dipengaruhi, kalau subjektif berarti bisa-bisa dipengaruhi oleh intuisi, ya, kemudian emosi, ya, pengalaman, atau hal-hal lain yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur. Ya, terus masih di metode peramalan kaitan dengan bagian pada kualitatif, ini ada beberapa cara. Yang pertama adalah juri dari opini eksekutif. Nah, oke. Untuk pertama ini, juri dari opini eksekutif ini biasanya adalah berdasarkan data yang diperoleh dengan mengambil pendapat-pendapat dari sekelompok, misalnya manajer-manajer puncak, ya, pimpinan, ya. Kemudian juga seringkali ini dipadukan dengan model-model yang sifatnya statistika, bukan statistik, ya. Ya, model-model yang statistik untuk apa? Bisa menghasilkan estimasi permintaan dari setiap kelompok. Nah, yang kedua, metode Delphi. Ini juga sering dilakukan, ya. Metode ini biasanya menggunakan proses sebelum membuat peramalannya, itu digunakan teknik penyebaran pertanyaan, ya, seperti kuesioner, yang dimana kuesioner itu diberikan kepada para responden, dan hasil survei tersebut dijadikan sebagai tolak ukur di dalam pengambilan keputusan. Tentu ini dilakukan sebelum peramalan dibuat, itu pada metode Delphi. Nah, sedangkan untuk pada gabungan tenaga penjualan, yang poin ketiga, itu biasanya dengan estimasi jumlah penjualan. Ini pada tingkat penjualan, estimasi jumlah penjualan yang dapat dicapai dalam suatu daerah, suatu wilayah misalnya. Contoh wilayah di Kolaka, berarti kira-kira estimasi jumlah penjualannya itu seperti apa, ya, seberapa banyak. Kemudian ramalan ini dikaji kembali untuk apa? Untuk bisa memastikan apakah peramalan itu cukup realistik, ya, dan dikombinasikan peramalannya, ya, dikombinasikan pada tingkat wilayah-wilayah yang lebih luas lagi, misalnya di Kendari, selain di Kolaka misalnya di Kendari, ya, dikombinasikan pada tingkat wilayah yang lebih luas untuk memperoleh peramalan secara menyeluruh, ya, itu pada gabungan tenaga penjualan. Nah, yang terakhir ini lazim juga ya dilakukan, yaitu survei pasar konsumen. Nah, ini sederhana sekali, biasanya berdasarkan meminta masukan, ya, meminta masukan dari konsumen, dari penjual, dari bukan penjual, dari pembeli, dari masyarakat, ya, mengenai rencana pembelian, misalnya apa yang menjadi keinginan setelah membeli mobil A, misalnya kira-kira apa yang menjadi keinginan, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi, bahwa bukan hanya kebutuhan tetapi ada keinginan. Nah, itulah yang didasari survei pada pasar konsumen. Nah, kira-kira apa yang menjadi keinginannya, kira-kira untuk perbaikan produk itu apa. Nah, itu yang akan dijadikan sebagai tolak ukur survei pasar konsumen. Tolak ukur yang tentunya itu untuk pembelian di masa depan lagi. Nah, survei konsumen ini juga dapat dilakukan melalui percakapan, baik itu formal atau informal, dengan para konsumen. Oke? Ya, sekarang kita bicara pada forecasting untuk metode pada kuantitatif. Ya, kualitatif kalau misalnya ada yang mau ditanyakan nanti di komen saja, ya. Ditanyakan. Sekarang pada metode forecasting untuk kuantitatif. Ini sudah saya singgung juga tadi, dengan melakukan model, ya, menggunakan model matematis yang beragam. Ini juga biasa
beragam dengan data historis yang terkait dengan peramalan atau variabel sebab akibat. Variabel ada yang sebab akibat. Untuk apa? Tentu ini untuk meramalkan, biasanya meramalkan permintaan. Oke, kalau kualitatif tadi itu ada empat cara, ya. Ada 4 cara untuk metode kualitatif. Kalau untuk kuantitatif ini hanya 2. Ya, kalau kualitatif kan tadi ada juri dari opini eksekutif, kemudian metode Delphi, gabungan tenaga penjualan, ya, survei pasar konsumen. Nah, itu 4 untuk kualitatif. Nah, untuk kuantitatif ini ada 2 cara. Cara yang pertama adalah time series forecasting. Ini sering juga dilakukan untuk biasa analisis yang digunakan adalah analisis deret waktu, ya, yang berdasarkan tren, ya, berdasarkan cycle atau berdasarkan apalagi random variasi, ya. Time series forecasting ini disebut juga sebagai analisis deret waktu. Nah, ini sangat tepat sebenarnya. Kalau untuk time series forecasting ini sangat tepat, tapi pada peramalan khusus permintaan ini lebih bagus. Kalau untuk peramalan pada permintaan ini lebih bagus, karena dengan pola permintaan di masa yang lalunya cukup, yang penting itu ya, peramalan permintaan, pola permintaan di masa lalu itu cukup konsisten, ya, cukup konsisten. Yang penting konsisten. Kemudian akurat dalam periode waktu yang lama, jangan periode waktu yang cepat, gitu. Jadi walaupun tadi meramalkan permintaan itu sangat-sangat tepat, tetapi perhatikan untuk menjaga kualitas atau ramalan, kebenaran daripada ramalannya itu harus berdasarkan dengan pola permintaan di masa lalunya itu cukup konsisten. Ya, cukup konsisten. Kemudian akurat dalam periode waktunya juga harus lama. Itu yang pertama, time series forecasting. Nah, yang kedua yaitu associative forecasting. Nah, ini biasa dengan menggunakan analisis regresi ini. Ya, matematis, analisis regresi. Ya, mengasumsikan atau menghubungkan antara variabel terikat dengan variabel-variabel yang bebas, ya, terkait dengan tentu peramalan tadi. Nah, model peramalan untuk asosiatif forecasting ini, associative forecasting ini umum digunakan pada analisis regresi linear, ya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi kalau analisis regresi linear itu pemodelan, ya, pemodelan hubungan antara variabel, yaitu variabel terikat dengan variabel bebas. Nah, ini juga biasanya berdasarkan data-data sebelumnya, sama dengan cara yang kualitatif tadi atau cara time series forecasting, itu harus berdasarkan data-data yang sebelumnya. Kemudian dalam analisis regresi analisis regresi linear ini, yang dijadikan tolak ukur adalah kuadrat terkecil dari proyeksi tren. Nah, kuadrat terkecil dari proyeksi tren yang dimana nanti yang dilakukan pada analisis regresi, bukan pada time series forecasting. Ya, oke. Selanjutnya adalah jenis peramalan berdasarkan horizon waktu. Nah, itu ada 3. Ini sudah sering saya sampaikan. Ya. Yang pertama adalah jenis peramalan pada jangka panjang. Ini kalau mutlaknya ini tidak, patennya ini tidak ada, beda-beda pendapat, ya. Ada yang mengatakan bahwa kalau jangka panjang itu adalah 5 sampai 10 tahun ke atas. Ada juga yang mengatakan 2 sampai 10 tahun. Itu sudah masuk pada jangka panjang. Ya, tergantung kondisi, tergantung model bisnisnya, ya, jangka panjang.
Ini kalau hubungan atau peramalan jangka panjang ini biasanya adalah yang ada hubungannya dengan perencanaan produk. Nah, kalau perencanaan produk itu berarti bicara jangka panjang. Terus apalagi selain perencanaan produk itu perencanaan sumber daya manusianya, rekrutmen dan lain sebagainya itu kan masuk pada peramalan jangka panjang. Kira-kira berapa yang harus kita berapa produk nanti kita untuk produksi gitu. Bagaimana kira-kira bagaimana produk kita untuk ke depan. Ya kan? Nah, itu yang masuk pada peramalan. Terus bukan produksi ya. Kalau produksi nanti di bagian jangka menengah. Nah, jadi kalau untuk jangka panjang itu perencanaan kaitan dengan produk. Nah, jenis produknya, kemudian desain dan lain itu produk. Nah, yang kedua tadi perencanaan pada sumber daya manusianya. Berapa kira-kira mau dibutuhkan? Nah, itu kan masuk pada ramalan juga, ya. Ramalan pada tenaga kerjanya. Yang kedua, itu peramalan jangka menengah. Jangka menengah itu biasa satu bulan sampai dengan satu tahun itu, ya. Itu sampai dengan 1 tahun. Ada juga yang mengatakan sampai dengan 2 tahun. Ya, ada yang mengatakan sampai dengan 2 tahun. Nah, ini biasanya lebih khusus ya dibandingkan dengan peramalan jangka panjang tadi. Kalau jangka menengah dia lebih khusus ya dibandingkan dengan jangka panjang. Nah, apa contohnya? Biasanya pada penentuan aliran kas. Ya, aliran kas. Kemudian perencanaan produksi. Nah, yang pertama tadi kan perencanaan produk. Kalau yang kedua menengah itu perencanaan produksi. Ya, kira-kira berapa banyak yang harus diproduksi? Nah, itu masuk pada jangka menengah. Terus yang selanjutnya juga adalah penentuan anggaran. Itu pada jangka menengah. Kira-kira berapa anggaran dan seterusnya, budget ya. Nah, yang terakhir lebih spesifik lagi yaitu pada peramalan jangka pendek. Nah, ini biasanya adalah rutinitas sehari-hari. Ya, bahkan ada yang mengatakan sampai 1 bulan itu jangka pendek. Ada juga yang 1 sampai berapa ya 2 minggu ya itu beda-beda pendapat ya. Nah, dalam peramalan jangka pendek ini kira-kira apa yang contoh ya, kira-kira aktivitas dalam jangka pendek. Nah, itu kaitan dengan pengambilan keputusan dalam apakah itu harus kita mau lembur misalnya, ternyata tidak lembur, nah itu kaitan dengan ramalan pada jangka pendek. Atau ini harus ada penjadwalan misalnya. Nah, itu masuk juga pada jangka pendek. Atau pengawasan. Ya, yang mau pengawasan kira-kira yang pokoknya yang penting sifatnya itu adalah kaitan jangka pendek. Ya, itu. Selanjutnya yang ingin saya jelaskan adalah pada peramalan permintaan. Nah, ini juga saya anggap urgent ya, peramalan pada permintaan. Karena kembali perencanaan dan pengendalian produksi di bidang peramalan itu juga harus difokuskan pada peramalan permintaan. Ya, itu harus fokus juga pada peramalan permintaan karena peramalan tingkat permintaan produk-produk yang diharapkan itu akan direalisasikan untuk jangka waktu tertentu dan sifatnya masa yang akan datang. Gitu. Karena peramalan ini akan bisa menjadi masukan ya, bisa menjadi masukan yang sangat penting dalam pengambilan keputusan kaitan dengan pengendalian dan perencanaan. Kenapa? Karena pada peramalan permintaan ini juga merupakan bagian operasional produksi yang bertanggung jawab terhadap pembuatan produk. Nah, baik itu yang dibutuhkan oleh konsumen atau yang diinginkan oleh konsumen. Maka keputusan sangat dipengaruhi oleh peramalan permintaan. Nah, inilah yang digunakan untuk bisa meramalkan permintaan dari produk yang bersifat bebas
seperti peramalan produk-produk jadi. Ya, berdasarkan hal tersebut kaitan dengan peramalan permintaan, maka peramalan juga bisa dipengaruhi oleh permintaan produk. Itu faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan produk. Jadi peramalan juga itu bisa dipengaruhi oleh permintaan produk. Nah, biasanya itu digambarkan yang pertama dengan siklus bisnis. Nah, siklus bisnis ini tadi sudah disinggung, biasa berupa fase-fase, apakah itu berdasarkan situasi, berdasarkan kondisi, resesi, depresi, inflasi, kemudian masa pemulihan, misalnya pemulihan yang kita hadapi sekarang ya, pandemi COVID. Itu pada siklus bisnis, siklusnya. Yang kedua adalah siklus hidup produk atau biasa disebut sebagai product life cycle. Nah, ini sudah dibahas juga di manajemen pemasaran kalau tidak salah, dan saya sudah singgung juga di pertemuan awal. Fase-fase itu ada 4. Kalau untuk siklus hidup produk, kalian harus pahami betul ini, ya harus paham, karena memang ini masuk pada strategi biasa yang dilakukan oleh setiap organisasi perusahaan bisnis atau pada saat melakukan inovasi produk-produk. Ya, nah, itu fase yang pertama pengenalan. Ada 4 fase. Fase pengenalan, kemudian fase pertumbuhan, fase kedewasaan, dan fase penurunan. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya. Tentu penurunan itu harus lebih inovasi lagi, harus lebih kreatif. Kalau tidak, maka bisa-bisa perusahaan itu akan bangkrut, akan mengalami kerugian. Ya, itu ya, dan faktor-faktor lainnya nanti dibaca ini. Ya, terus yang terakhir sebelum saya akhiri, ini saya harus sampaikan karakteristik peramalan yang bagus ya, yang baik. Itu ada beberapa tolak ukur. Yang pertama itu bagaimana akurasi, ketepatan di dalam melaksanakan peramalan. Apakah tadi kita menggunakan metode dari kualitatif atau kuantitatif. Kemudian biayanya. Kira-kira berapa banyak biaya yang harus dibutuhkan. Nah, ini juga harus dioptimalkan. Ya, semakin lama dalam peramalan berarti bisa membuat biaya juga semakin banyak. Nah, terus juga harus dipikirkan kemudahannya. Jangan sampai ternyata di dalam meramal justru mempersulit perusahaan, mempersulit karyawannya. Nah, inilah yang harus dipikirkan. Akurasi, ketepatan, kejelasan, kemudian biaya, dan simple atau secara praktis atau biasa disebut sebagai terintegrasi lah kalau bicara kemudahan. Oke, mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan untuk pertemuan minggu ini. Lanjutnya nanti saya akan bahas cara-cara tadi, baik itu kualitatif atau kuantitatif dalam meramalkan yang di perusahaan atau bisnis ya, atau termasuk penjualan, termasuk tren tadi, atau pada berapa banyak produksi yang harus kita produksi di tahun berikutnya, di bulan berikutnya. Itu nanti kita akan bahas, dan itu kaitan dengan contoh kasus. Nanti kita akan kupas lagi minggu depan. Ya, oke. Itu yang saya bisa sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Silakan diskusi ya berdasarkan dari penjelasan saya ini. Kemudian ada yang saya tanyakan tadi di komentari. Sekian. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.